Enggak, Bu. Pantun. Jadi pantun itu adalah salah satu karya sastra lisan masuk ke dalam golongan puisi lama yang memiliki kaya akan nilai moral dan nasihat-nasihat. Jadi pantun itu dilestarikan secara turun-temurun, secara lisan, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dan pantun itu salah satu budaya dari Melayu dan Nusantara. Kemudian pantun itu banyak jenisnya dan banyak juga nasihat-nasihat di dalamnya, makna-makna di dalam pantun itu. Jadi ciri-ciri pantun itu ada pantun memiliki 4 baris yang memiliki 5 A, B dan memiliki 8 sampai 12 suku kata. Jadi pantun itu kan memiliki 4 baris kayak bla 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 bla. Nah, ini tuh memiliki 5 B, diakhiri dengan huruf. Pada baris pertama misal huruf D gitu, huruf D akhirnya. Nah, baris ketiga juga harus huruf D gitu, baris kedua misal S gitu. Baris keempat juga harus S, huruf akhirannya gitu, rimanya harus sama. Kemudian memiliki 8 sampai 12 suku kata. Jadi gak boleh lebih dari 12 suku kata. Dan 2 baris pertama dari pantun ini adalah sampiran. 2 baris terakhir pada pantun adalah isi. Isi ini biasanya diisi dengan nasihat atau peribahasa seperti itu. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang bisa bikin pantun dan berani bacainnya? Aku, Bu. Boleh. Gimana tuh pantunnya? Mulai ya, Bu. Ya. Buah mangga manis rasanya, dimakan pagi bersama ibu. Rajin belajar harapannya, agar pintar bisa maju. Bagus, tepuk tangan. Nah, contoh pantun dari teman kalian. Gimana tadi Intan baris pertamanya? Saya pantun dari teman kalian, apakah memiliki ciri-ciri dari pantun tersebut? Yang ciri pertama, pantun memiliki 4 baris. Apakah benar 4 baris? Bener, Bu. Oke. Ciri pertama betul ya, ada 4 baris. Ciri kedua memiliki rima A, B. Apakah betul? Betul, Bu. Kita cek ya. Rasanya A, ya A. Ini ibu, U. Harapannya A. Maju, U. Berarti A, B. Betul ya. Ketiga, memiliki 8 sampai 12 suku kata. Kita cek ya pada bait terakhir, bait isi ini. Rajin belajar harapannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah lebih dari 12? Enggak, Bu. Ya berarti betul ya. Kemudian pada bait pertama dan kedua berisi sampiran, betul gak? Buah mangga manis rasanya, dimakan pagi bersama ibu, berisi sampiran, betul gak? Betul, Bu. Nah, kita cek isinya ya, beneran isi atau enggak. Rajin belajar harapannya, agar pintar bisa maju. Betul gak itu isi? Betul, Bu.
Betul, berarti pantun yang dibikin sama teman kalian itu memiliki ciri-ciri pantun. Nah, berhubung yang bacain pantunnya itu cuma satu orang, kayaknya yang lainnya kurang nyimak nih sama yang ibu jelasin. Berarti kita bakalan ice breaking terlebih dahulu ya. Nih ice breakingnya, kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali ya. Kalau siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau malam, setengah gitu. Yang salah ibu hukum bikin pantun di depan. Jadi harus fokus ya, harus fokus nih. Mulai ya. Pagi, siang, pagi, sore, pagi. Kita bakalan melanjutkan penjelasannya. Ibu tanya, ini masuk ke dalam pantun apa? Tahu gak kalian jenis-jenis pantun? Enggak, Bu. Nah, ibu kasih tahu ya, apa aja sih jenis-jenis pantun itu? Jenis pantun tuh ada banyak banget. Ini ibu sebutin beberapanya aja ya. Jadi yang pertama tuh ada teka-teki, nasihat, peribahasa, cinta, agama, dan jenaka. Pantun jenaka ini, kalian pernah dengar gak pantun jenaka? Kalau kalian pernah datang ke acara nikahan orang Betawi itu biasanya dipakai di bagian palang pintu. Kalau pas jemput pengantin itu biasanya pakai pantun jenaka, pantun nasihat juga biasanya yang dipakai itu. Kalian sebelum membuat pantun, kalian harus menentukan. Pertama kalian harus menentukan tema apa yang mau kalian ambil. Teka-teki kah, nasihat kah, atau pantun-pantun lainnya. Kalau kalian menentukan temanya nih, misalkan kalian mau pakai tema nasihat nih, kalian tulis dulu kalian mau pakai nasihat apa, kayak rajinlah belajar agar kaya kemudian gitu. Kalian tulis dulu nih isinya terlebih dahulu, cari sampirannya harus sama, terima di belakang ya, harus sama. Jadi kalian cari sampirannya. Nah, cara menyusunnya ini. Setelah kalian menentukan isi, kemudian kalian buat sampiran. Kemudian kalian hitung suku katanya. Tidak boleh lebih dari 12. Tidak boleh kurang dari 8. Kalian hitung setelah kalian buat 1, 2, 3 sama seperti yang ini ya. Ra, jim, be, belajar gitu. Kemudian setelah semua jadi pantunnya, kalian cek terimanya sesuai gak nih AB sesuai gak gitu. Kalau misalkan kalian rasa kayak gak nyambung deh, itu pasti rimanya salah. Ini ya cara menyusun pantun atau cara membuat pantun. Ibu minta kalian membuat 5 pantun, kita bahas di pekan depan. Oke, semangat ya belajarnya.